30, ini 40 mdpl, 40 50 mdpl. Kelas yang terakhir adalah 50 sampai 60,5283 mdpl. Untuk kelas yang terakhirnya sebenarnya teman-teman bisa rubah ini, misalnya di atas 50, di atas 50 mdpl, sebetulnya bisa. Tapi saya pilih penulisan seperti ini saja. Jika sudah, teman-teman cukup oke. Jumpa lagi kawan-kawan, dimanapun saat ini sedang berada. Semoga semuanya dalam keadaan yang baik serta sehat selalu. Pada pembahasan kali ini, kita akan sedikit membahas hal sederhana terkait bagaimana kita membuat sebuah peta atau fitur elevasi atau ketinggian. Di sini kita menggunakan data digital elevation model atau DEM yang seperti kita ketahui, mungkin definisi sederhananya DEM itu sendiri adalah ketinggian suatu tempat terhadap daerah sekitarnya. Biasanya dia digunakannya adalah ketinggian dari atau di atas permukaan laut. Jadi teman-teman, yang pertama yang diperlukan adalah teman-teman punya salah satunya yaitu data DEM, digital elevation model. Teman-teman, di sini saya sudah buka ArcMap saya. Saya di sini menggunakan 10.8.2 untuk ArcMap-nya, ArcGIS-nya. Di sini saya sudah membuka salah satu fitur dari digital elevation model. Ini digital elevation model saya, dan saya ini adalah 8.1 atau akurasinya di 8,1 meter pikselnya. Nah, setelah teman-teman membuka tampilan DEM dan yang dimiliki teman-teman semua, sekarang kita sebenarnya tinggal melakukan reklasifikasi saja. Ini data DEM ini kita buat saja rentangnya di antara berapa yang teman-teman kehendaki. Tetapi sebelum itu alangkah baiknya kita lakukan dulu perubahan dari spatial reference dari data DEM kita. Di sini misalkan saya klik kanan, properties, kita lihat dulu ini spatial reference-nya. Ini dalam WGS 1984 atau global. Ini silahkan teman-teman ubah dulu ini dalam satuannya UTM untuk menghitung meter di atas permukaan lautnya. Caranya teman-teman akses saja di ArcToolbox-nya. Di sini teman-teman pilih saja data management tool, kemudian pilih projection and transformation. Di sini kita pilihnya raster, karena ini adalah data raster, dan project raster. Klik 2 kali project rasternya. Kita tunggu.
Jadi sekarang Windows dari project rasternya sudah terbuka. Untuk input rasternya teman-teman bisa pilih dari ini, dari data dem yang akan dirubah. Saya pilih ini, kemudian ini saya simpan saja di data dem saya di yes Denas. Baik, di sini saya bikin pm save. Kemudian untuk output coordinate sistemnya saya pilih ini, UTM di zona 49S. Teman-teman silahkan disesuaikan dengan zona dari UTM tempat teman-teman sendiri. Klik OK, kemudian yang lainnya diabaikan saja dan klik OK. Kita tunggu proses berjalannya. Proses lamanya tergantung dari besar kecilnya data dem yang teman-teman gunakan. Nah, sekarang ada tampilan baru, yaitu data yang sudah kita rubah proyeksinya. Ini saya aktifkan saja dulu. Baik, kita buka lagi, klik kanan properties, kemudian kita lihat spatial referennya. Ya, spatial referennya sudah jadi EGS 1684 UTM zona 49S. Untuk selanjutnya yang kita gunakan adalah data dem yang sudah kita rubah spatial referensinya. Nah, untuk selanjutnya kita akan melakukan proses reklasifikasi untuk data elevasi atau data ketinggiannya. Caranya teman-teman masuk saja ke Actualbook lagi. Teman-teman bisa gunakan pilihan, bisa gunakan di 3D Analysis atau di Spatial Analysis Tool. Spatial Analysis Tool. Di sini teman-teman bisa gunakan di sini. Kalau di Spatial Analysis Tool adalah Reclass. Nanti masuknya Reclassify, atau di 3D Analysis Tool-nya teman-teman bisa gunakan Raster Reclass. Kemudian ada pilihan Reclassify. Terserah saja teman-teman menggunakan, bisa saja ini dua-duanya. Di sini saya gunakan yang Spatial Analysis Tool, kemudian Reclass, kemudian Reclassify. Ini saya klik 2 kali. Kemudian untuk input raster adalah file yang baru saja kita buat tadi. Proses. Baik, untuk value-nya, request field-nya, value biarkan saja. Kemudian teman-teman klik saja tombol classify. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini teman-teman silahkan sesuaikan dengan keinginan. Kalau ada mungkin referensi terkait berapa kelas yang akan dibuat, apakah 9 seperti ini atau lebih kecil lagi, atau regulasi yang mengatur, atau kebebasan. Misalkan di sini saya menggunakan saya gunakan saja gunakan 7 kelas. Ini saya pilih, teman-teman bisa sampai 32 kelas di sini. 32 kelas saya gunakan hanya misalkan 7 kelas. Saya coba ini baginya per 10, rentang 10 meter saja. Karena kalau kita lihat di sini minimumnya elevasinya adalah min 4,6, maksimumnya adalah 60,52 sekian meter. Jadi standar deviasinya ada 10,7. Ini saya coba buatkan 10. Ini dari min misalkan
dari min 4 ini saya coba buat dia ke 0 dulu. Teman-teman bisa rubah di sini saja. Ini teman-teman bikin, misalnya saya bikin 0, kemudian ini ada perubahan nih, garisnya berubah. Kemudian di sini saya gunakan misalkan 10, kemudian di sini 20, 30, 4 ini 40, kemudian ini 50, kemudian angka yang terakhirnya saya tidak ubah. Ini merupakan angka titik dari tertingginya dari seluruh area of interest yang saya gunakan. Baik, setelah ini teman-teman setelah dirasa pas atau sesuai keinginan teman-teman rentangnya, teman-teman klik saja OK. Baik, di sini ada all value-nya, min 4 sampai 0, 0 sampai sekian, 50 sampai sekian. Ini saya simpannya di tempat kita data dem-nya. Silahkan sesuaikan dengan keinginan teman-teman semua. Di sini saya buat saja misalkan sampai pasti save, kemudian OK. Kita tunggu proses sedang berjalan. Baik, reclassify-nya sudah selesai. Ini coba saya off-kan saja dulu. Nah, sekarang ada di TTV elevasi ini ada 7 kelas yang sudah saya buat tadi. Ini dari rentang min 4 sampai nilai 0. Begitu terus sampai di sini. Kelas yang ketujuh adalah di 50 sampai di 62,58 sekian. Nah, sekarang sebetulnya teman-teman bisa buatkan lagi ini, misalnya diatur simbologinya atau labelnya untuk lebih memudahkan membaca dari table of contents-nya. Nah, sini saya klik kanan saja, properties, masuk ke tab simbologi. Di sini kita cari aja misalkan warnanya seperti ini. Saya cari ini urutannya, berarti dari yang paling rendah adalah hijau tua, paling tinggi misalkan warna merah. Silahkan disesuaikan dengan keinginan kawan-kawan. Nah, di sini kita ambil misalkan tadi, apply dulu. Oke, di sini perutnya kita ingat ini untuk menambahkannya. Kalau ternyata urutannya angkanya misalkan pecah. Ulangi lagi, properties. Kemudian untuk menambah labelnya, teman-teman klik saja di sini. Saya di sini saya bikin 4,62 sampai dengan 0. Kemudian yang keduanya kita bikin tadi 0 sampai dengan 10 mdpl saja. Kita tambahkan saja mdpl-nya untuk lebih memperjelas.
mdpl meter di atas permukaan laut, kemudian di sini 10 sampai dengan 20 mdpl, kemudian 20 sampai dengan 30 mdpl. Ini tadi kan kita rentangnya per 10 meter ya, 30 dengan 40 mdpl, 40 50 mdpl. Kelas yang terakhir adalah 50 sampai 60,83 mdpl. Untuk kelas yang terakhirnya sebenarnya teman-teman bisa rubah ini, misalnya di atas 50, di atas 50 mdpl, sebetulnya bisa. Tapi saya pilih penulisan seperti ini saja. Jika sudah, teman-teman cukup oke. Baik, nah teman-teman bisa lihat sudah ada perubahan di tabel of contentnya terkait dari tingkat elevasi dari area project yang sedang saya buat. Untuk selanjutnya ini bisa saya gunakan untuk project yang lainnya lagi. Baik, itu saja kawan-kawan semua pembahasan singkat terkait pembuatan dari fitur elevasi atau ketinggian dengan menggunakan data digital elevation model atau DEM. Sampai jumpa di video selanjutnya.